Ya, kita akan bahas ya tentang aplikasi biomekanika. Eh, Kemarin ya pada salah satu slide ya kita sampaikan ya bahwasanya aplikasi biomekanika itu adalah salah satunya adalah tentang traksi ya, tentang traksi. Apa itu traksi? Traksi seperti yang saya sudah sampaikan kemarin, itu adalah salah satu tindakan untuk eh, se- untuk pasien yang pasca kecelakaan ya atau pasca terjadinya fraktur pada patah tulang pada muskuloskeletalnya itu dilakukan usaha oleh dokter. Yang pertama adalah dilakukan traksi. Traksi ini terbagi atas yang pertama ada yang dinamakan dengan traksi tulang leher ya, ada traksi tulang leher. Yang kedua ada traksi tulang lengan. Dan yang ketiga ada traksi tulang kaki ya, tulang kaki. Jadi ini pada masing-masingnya itu apabila terjadi kecelakaan yang pertama mengakibatkan patahnya tulang leher ya, maka dilakukan di sini adalah traksi tulang leher ya. Kemudian patah lengan misalnya ya, terjadi fraktur pada lengan pasien ya, maka bisa juga dilakukan traksi tulang lengan ya, traksi tulang lengan. Yang terakhir adalah traksi tulang kaki ya, traksi tulang kaki ya, apabila terjadi patah tulang kaki pada pasien. Sekarang bagaimana biomekanika itu bisa menjabarkan apa yang dilakukan ketika terjadinya patah tulang leher ya pada pasien. Jadi yang pertama kita akan lihat ya patah tulang leher ya, patah tulang leher. Saudara, saya coba bikin gambar ya. Ini gambarnya, ini tali ya. Eh, Kemudian ini gambar pasien. Ini leher ya maksudnya. Ini agak kurang pas saya menggambarnya di sini karena kursor pen tabletnya tidak kelihatan ya. Sebentar, masih ada yang mau masuk. Oke. Ya, ini di sininya adalah beban ya, massa benda. Jadi ini tali ini maksudnya nanti ya dipasang beban ya, pasang beban. Kemudian pasien itu biasanya dalam keadaan duduk ya. Jadi ketika dilaksanakan traksi pada tulang leher pasien ini pasiennya apa disuruh duduk ya, tidak berbaring. Kalau berbaring nggak bisa ya. Jadi posisi pasiennya itu adalah duduk. Kemudian nanti eh, tali ini itu harus sampai ya, sampai ke leher pasien. Jadi ini biasanya ada kasa seperti itu ya. Nah, ini adalah pasien, ini orang. Coba digambar dulu. Jadi gambarnya itu di sini adalah pasien, orang ya, atau manusia. Kemudian dia dipasangkan tali ya. Kemudian dihubungkan dengan katrol. Ini katrol namanya. Kemudian di sini adalah tali. Nah, kemudian di bawahnya ini ada massa benda. Coba digambar dulu di kertasnya, biar nanti penjabaran rumusnya bisa kita pahami bersama. Coba dibikin gambar kira-kira seperti ini. Dibuka bukunya.
Kalau di SMA dulu mungkin barangkali saudara pernah menggambarkan benda ya, dua benda, kemudian ada katrol ya pada pelajaran fisikanya. Jadi mirip-mirip dengan itu, tapi sekarang aplikasinya kita pada kepala manusia ya, pada kepala manusia. Silakan digambar dulu. Sudah digambar Ranti? Ranti? Kalau sudah ya, kalau sudah digambar, nah, maka kita akan lihat ya bagian masing-masing ya, bagian masing-masing ya. Kalau sudah digambar ya, kita lihat apa sih bagian masing-masing yang ada di sini ya. Yang pertama itu adalah gaya tegangan tali ya. Gaya tegangan tali ini biasanya disimbolkan dengan T ya, gaya tegangan tali. Kemudian biasanya yang ke bawah ini ya kita gambarkan ya dengan adanya WP. WP ini adalah gaya berat pasien ya. WP ini adalah gaya berat pasien. Kemudian gaya tegangan tali ini karena pada pasien berarti TP ya. Gaya tegangan tali pasien. Kemudian yang arah ke sini ya, itu adalah kita gambarkan karena dia pakai benda TB ya. TB itu adalah gaya tegangan tali benda. Kemudian di sini ini adalah MB. MB itu adalah massa benda. Satu lagi yang ke bawah ya, yang searah dengan arah gravitasi itu adalah WB. WB ini arahnya sama dengan WP ya. Arahnya sama dengan WP. WB ini adalah gaya berat benda. Jadi mungkin barangkali kita bikin definisi masing-masingnya. TP itu adalah gaya tegangan tali pasien ya. P itu singkatan dari pasien. Kemudian WP ya. WP itu adalah gaya berat pasien ya. Kemudian TB itu adalah gaya tegangan tali pasien. Kemudian WB itu adalah gaya berat pasien. Oke. Nah, itu yang ada di dalam persamaan yang kita ingin lihat ya pada fraktur tulang leher ya, patah tulang leher. Oke. Sekarang kita lihat ya, apa-apa saja gaya yang bekerja pada eh, bagian ini ya. Coba perhatikan ini. Coba ini harus seksama melihatnya. Gaya yang pertama yang kita lihat itu adalah gaya pada pasien ya. Gaya pada pasien seperti yang kita sudah sampaikan kemarin ketika kita mengharapkan ada perubahan ya pada patah tulang pasien berarti kita mengharapkan adanya pergerakan ya. Kalau adanya pergerakan berarti kita menggunakan hukum Newton kedua ya. Hukum Newton kedua itu berbunyi sigma F sama dengan M kali A ya. Artinya gaya itu ya selaras dengan adanya percepatan. Jadi percepatan itu akan dimanfaatkan untuk melakukan penyembuhan pada patah tulang leher ya. Jadi di sini nanti kita akan menggunakan persamaan ya, persamaan yang akan kita gunakan nanti adalah sig F sama dengan M kali A ya. Ini hukum Newton kedua ya. Ini hukum Newton kedua kemarin. Hukum Newton kedua ya. Oke. Sekarang
karena kita harus memperhatikan bagian masing-masing ya. Yang pertama adalah bagian pasien saja, yang kedua adalah bagian benda saja. Kita tidak bisa melihatnya sekaligus. Ya. Kita tidak bisa melihatnya sekaligus. Mungkin dikatrol dulu ya waktu di SMA, saudara juga melakukan hal yang sama ya. Jadi kita harus melihat bagian masing-masing. Yang pertama, kita coba tinjau pasien. Ya, kita tinjau pasien. Pada pasien tadi ya kita melihat ya gaya yang bekerja di sana adalah yang pertama adalah gaya tegangan tali pasien TP ya. TP itu adalah gaya tegangan tali pasien. Yang kedua, gaya yang bekerja di sini adalah gaya berat pasien. Hanya dua gaya itu saja yang bekerja ya. Gaya tegangan tali kemudian gaya berat pasien. Apakah massa pasien diikutkan? Tidak perlu ya karena seperti yang kita sudah katakan, kalau kita membahas massa kemarin dia hanya besarannya skalar ya. Untuk ya kasus ini kita harus melihat vektor karena kita juga memperhitungkan arah ya. Yang ada vektor itu yang pertama adalah gaya berat ya, W kemarin ya. Yang kedua adalah T. T juga dia mempunyai arah ya. Gaya tegangan kali pasien juga memiliki arah ya. Maka yang kita lihat di sini ya, yang pertama adalah gaya. Maka di sini tentu seperti yang sudah kita bahas kemarin, sigma F sama dengan M kali A. Arah penyembuhan, ya, arah penyembuhan yang perlu saudara ingat itu arahnya ke arah sini, ya. Agar ini bisa ditarik, tentu arahnya ke sini, ya. Ketika diarah ke sini, maka yang searah dengan arah penyembuhan ini kita berikan nilai positif, ya. Jadi nilai positif kita berikan pada arah penyembuhan. Nah, ini mungkin barangkali yang menjadi catatan ya. Kalau kemarin di katrol nggak perlu itu ya. Tetapi ketika kita membahas bagaimana penyembuhan pada patah tulang leher ini, kita harus memperhatikan arah ini ya. Yang searah dengan arah penyembuhan kita berikan nilai positif. Maka yang positif itu adalah T, tegangan tali. Yang berlawanan arah mana W? Nah, W ini dia berlawanan arah, maka kita berikan nilai negatif. Jadi sebenarnya nilai positif dan negatif itu tuh bukan mengatakan dia itu lebih kecil atau lebih besar ya, tapi hanya menampakkan arahnya saja seperti hukum Newton ketiga kemarin ya. Jadi TP-nya itu adalah positif dan WP-nya adalah negatif. Jadi kalau saya turunkan rumus ini ya, maka di sini TP dikurang WP itu sama dengan MP kali A. Sampai di sini paham? Ya, coba perhatikan gambar ini. Saya bikin seperti ini, paham nggak? Saya katakan tadi T-nya itu positif, W-nya itu negatif. Maka saya bikin seperti ini. Karena sigma F itu adalah jumlah gaya ya. Jumlah gaya itu ya itu mempengaruhi arah ya. Ketika arahnya itu berlawanan arah, maka kita beri simbol negatif. Makanya minus WP. T-nya itu searah dengan arah penyembuhan ya, maka kita beri nilai positif. Maka TP. TP dikurang WP itu sama dengan MP kali A. Paham sampai di sini? Farza? Paham, Pak. Paham. Oke. Kalau paham, berarti saya lanjutkan ini. Maka di sini, saudara, T, oke, TP ya, TP itu, WP itu sama dengan MP kali G. Kemarin saya sudah sampaikan, ya, W itu adalah M kali G. Maka kalau dia P, maka WP, maka dia MP kali G. Di mana MP kali G itu ya sama dengan MP kali A. Jadi kita punya satu persamaan yang memiliki tiga variabel. Ya, kita jadikan ini persamaan satu. Paham ya? Jadi TP, WP-nya saja yang saya ganti menjadi MP kali G. Karena dia terjadi pada pasien ya, makanya MP. Oke, saya lanjutkan di sini. Sekarang kita tinjau benda. Ya, kita tinjau benda. Oke, kita lihat gambar benda. Di benda, gaya yang bekerja itu adalah yang pertama TB, arahnya ke bawah tuh. Ya. Kemudian WB arahnya juga ke bawah. Kedua arah ini sama-sama searah dengan arah penyembuhan. Ya. Ketika dia sama dengan arah penyembuhan, maka kedua-duanya itu kita beri tanda positif. Ya, karena dia searah dengan arah penyembuhan. Maka kembali ya, kembali kita bikin di sini sigma F ya sama dengan M kali A. Ya, maka sigma F-nya apa? Oh, TB tambah WB itu sama dengan MB kali A. Ini paham ya?
Kenapa dia positif? Karena dia sama-sama searah dengan arah penyembuhan, ya. Ketika dia sama arahnya dengan arah penyembuhan, kita berikan nilai positif, ya. Gitu. Kemudian di sini terlanjutkan TB tambah MB kali G itu sama dengan MB kali A. Ini saya jadikan persamaan dua. Oke, coba perhatikan. Sampai di sini paham? Zila? Zila paham Zila? Zila Itrah Alvin? Zila izin ke WC tadi, Pak. Oh, oke, oke. Hilza paham Hilza? Sampai di sini? Insya Allah, Pak. Oke. Putri, ini nggak apa-apa kita agak pelan-pelan ya. Karena ini kalau nggak paham nanti soalnya seperti ini nggak bisa soal jawab. Putri paham, Putri? Paham, Pak. Oke, sip. Ya. Coba perhatikan gambar ini. Ini tali yang kita gunakan satu atau dua, Farza? Tali yang kita gunakan ini satu atau dua? Coba, tali ini satu atau dua? Untuk katrol ini satu atau dua talinya? Hilza, berapa buah tali yang kita gunakan untuk katrol ini? Atau gini lah, saudara pernah nggak nimba air pakai Satu, Pak. ya harusnya satu ya, harusnya satu ya. Kalau dua nggak mungkin ya, pasti putus dia ya. Apalagi ada beban ya. Jadi tali yang kita gunakan itu satu sebenarnya. Jadi kalau kita tahu satu, maka di sini tentu TP itu sama dengan TB ya, itu sama dengan T karena dia sama ini ya. Jadi kita jadikan saja T. Maka tentu ini menjadi berubah TP dikurang MP kali G. Oh, sorry ya. T-nya hilang nih. P-nya hilang ya. Itu sama dengan MP kali A. Itu saya jadikan persamaan 1A. Kemudian di sini juga berubah. T B-nya hilang ya. T tambah MB kali G itu sama dengan MB kali A. Ini saya jadikan persamaan 2. Nah, kita sudah punya dua persamaan yang bisa kita kurangi tandanya. Apa yang sama di sini adalah T ya. Maka kita bisa melakukan ya di matematik itu kita menggunakan istilah eliminasi ya. Nah, eliminasi. Maka kita bisa mengeliminasi persamaan 1A dengan 2A. Sehingga kalau saya tuliskan lagi T kurang MP kali G itu sama dengan MP kali A. Kemudian di bawahnya adalah T tambah MB kali G itu sama dengan MB kali A. Ini saya kurangi ya karena ini namanya eliminasi. Eliminasi itu kan eliminir ya, mengurangi. Maka tentu ini habis. Maka di bawahnya tinggal min MP kali G kurang kali tambah. Perhatikan ini ya. Ini kurang, ini tambah ya. Kurang kali tambah apa? Kalau di matematik. Ya, minus kali tambah apa? Ayo, minus ya. Minus MB kali G itu sama dengan MP kali A dikurang dengan MB kali A. Oke, sampai di sini paham? Ini pelan-pelan aja ya. Saya takutnya saudara nggak paham nih, karena kita nggak ketemu ya. Min MP kali G dikurang MB kali G itu sama dengan MP kali A dikurang MB kali A. Ya, maka coba perhatikan ada satuan yang sama di sana ya, yang bisa kita kumpulkan ya. Apa itu yang sama? G. Kemudian ada A ya. Maka untuk ini kita bisa menyamakan. Min MP kita samakan dengan MB kita kurung ya. Oh, kita kurung, saya kalikan dengan G ya. Itu sama dengan MP dikurang MB saya kurung ya. Saya kalikan dengan A ya. Seperti itu. Coba dicatat dulu sampai di sini mungkin ya sebelum kita cari berapa nilai A-nya ya. Coba catat dulu.
biar pelan-pelan saudara bisa pahami ya. Silakan. Silakan kalau ada yang dipertanyakan ya, boleh ya. Silakan. Ada yang tidak paham juga boleh, Pak. Di sininya saya nggak ngerti, boleh ya. Silakan ditanya. Kalau sudah selesai, bilang ya, biar bisa kita cari berapa nilai A-nya. Ada nggak yang bisa mencari berapa nilai A-nya itu? Jadi A-nya itu sama dengan berapa? Min MP dikurang MB ya dibagi dengan MP dikurang MB dikurung semua ya dikali dengan IA, inilah nilai A-nya ya. Ini nilai A yang digunakan oleh dokter ortopedi ya biasanya, dokter yang spesialis tulang untuk melakukan traksi ya. Jadi semua nilainya ada nanti berapa massa pasien ya, kemudian massa benda itu ada ya. Sehingga itu ketetapan ya. Bisa aja kita pakai 10 meter per sekund kuadrat. Sehingga nanti A-nya bisa dicari ya. Sehingga A-nya nanti bisa dicari. Oke, itu yang pertama untuk traksi tulang leher ya. Itu untuk traksi tulang leher. Yang perlu diperhatikan ya, saudara, traksi tulang leher ini ya, itu adalah berkenaan dengan yang ini udah catat A-nya. Saya mau pindah ke slide berikutnya di A-nya sudah dicatat. Udah, Pak. Sudah. Nah, oke. Jadi yang perlu itu adalah ketika Puji Rizka Dahlia. Mungkin mohon nanti di ini ya, ada Puji Rizka Dahlia chat ini jaringannya bermasalah, tapi dia tadi masuknya keluar lagi, ya. Jadi yang penting itu yang diingat untuk kejadian traksi, ya, traksi tulang leher, ya, itu yang digunakan, ya, traksi tulang leher itu sama dengan 1/8 kali berat badan, ya, atau 1/8 kali massa tubuh, ya. Berarti kalau dia 1/8, kalau misalnya berat badan pasiennya atau massa pasiennya misalnya 50 kilogram, maka tegangan apa massa tulang leher ya, massa tulang leher yang kita gunakan itu
Massa tulang leher yang kita gunakan itu adalah 1/8 kali 50 kilogram. Berapa itu? 50/8 kilogram. Jadi 50 bagi 8. Berapa itu 50 dibagi 8? Zila, berapa itu 50 dibagi 8? Coba gunakan kalkulatornya. Oh ya, nanti saudara untuk ujian boleh menggunakan kalkulator ya. Tapi nggak boleh menggunakan HP. Ya, walaupun di HP-nya ada kalkulator juga ya. Saudara boleh menggunakan kalkulator, tapi tidak boleh menggunakan HP-nya. Berapa Zila 50 bagi 8? 6,25 Pak. Berarti di sini yang kita gunakan untuk massa tulang leher itu adalah 6,25 kilogram. Jadi bukan massa pasien secara utuh ya, karena yang kita kaji hanya di bagian leher saja ya. Jadi kita gunakan tentu adalah massa tulang leher atau MTL ya. Saya bikin singkatannya di sini. Massa tulang leher atau ML juga boleh ya. ML. Di soal kadang-kadang saya bikinnya ML ya, atau bisa juga saya gunakan nanti massa tulang leher. Nah, itu nanti sama ya, sama maksudnya. Oke. Mungkin sekalian kita melihat ya, yang ya, perhatikan ini. A-nya itu min MP, eh, kalau seandainya massa bendanya, tadi massa pasiennya 50, massa bendanya misalnya 2,5 gram. Nah, coba berapa A-nya ini? Berapa nilai A-nya? Oke, jadi A-nya tadi adalah min MP, min MP kurang MB per MP tambah ya. Coba dicek rumusnya. Apa, Filda? Filda Nur? Halo, Filda Nur. MB ya. P kurang ya. MP kurang MB dikali dengan G ya. Jadi ketahui nih, massa tulang lehernya adalah 6,25 ya. Kemudian massa bendanya 2,5 gram. Apakah satuannya saudara langsungkan atau bagaimana? Atau dijadikan dulu ke kilogram untuk massa benda? Zila. Zila. Ingat ya, ini hati-hati di sini nih. Yang di atas satuannya 6,25 kilogram. Ya, ini 6,25 kilogram. Ini 2,5 gram. Maka satuannya harus kita samakan. Semuanya harus dijadikan ke kilogram. Ya, jadi kalau dia 2,5 gram, dijadikan ke kilogram berarti 2,5 kali 10 pangkat minus 3 kilogram. Ya, nah itu yang kita masukkan ke sini. Nah, sini. Yang kita masukkan ke A ini, ya, itu adalah angka ini massanya adalah 6,25 kilogram. Di sini massa bendanya adalah 2,5 kali 10 pangkat minus 3 kilogram. Kayak gitu. Ya. Nah, ini di bawahnya juga sama. G-nya masukkan saja biar gampang 10 meter per sekon kuadrat. Ya. Nah, itulah yang menjadi percepatan yang terjadi ketika dilakukan traksi tulang leher. Ya. Begitu. Ya, mudah-mudahan paham ya. Ya, mudah-mudahan paham. Oke, yang kedua ya, yang akan kita bahas itu adalah traksi tulang lengan ya, traksi tulang lengan, traksi tulang lengan. Ini maksudnya lengan ya. Ya, ini biasanya pasiennya sudah dalam keadaan berbaring ya. Kalau tadi duduk, sekarang pasiennya sudah dalam keadaan berbaring. Ya.
Patronnya kurang jelas ya. Oke. Oke, coba dibikin gambarnya yang bagus ya. Di catatan saudara coba bikin yang bagus. Oke, ya silakan bikin gambarnya. Sudah selesai gambarnya? Sudah, Pak. Sudah. Oke, ya. Oke, coba perhatikan. Jadi sama dengan tadi ya, cuman sekarang posisi pasiennya itu sudah berbaring ya. Maka ketika berbaring, dia tidak sama lagi dengan ketika posisi duduk tadi ya. Yang di sini ada ya faktor lain yang mempengaruhi. Yang pertama di sini ada yang dinamakan dengan arah gesek ya. Ketika ada arah gesekan ya, maka tentu akan ada nanti di sini gaya gesekan yang kita simbolkan dengan FG ya. FG itu biasanya karena dia bergerak mu k ya. Mu k itu adalah koefisien gesekan ya. Mu k kali n ya. N itu adalah gaya normal ya. Maka FG itu sama dengan mu k kali MP ya, karena di pasien MP kali G ya. Jadi ada mu K MP kali G. Nah, ini yang menandakan simbol untuk gaya gesekan ya. Gaya tariknya sama ya dengan yang tadi. Gaya tariknya sama dengan yang tadi. Kemudian yang terjadi pada katrol itu sama ya. Kemudian yang terjadi pada benda juga sama ya. Jadi yang agak spesial hanya ini saja sebenarnya pada posisi berbaring. Adanya arah gesek yang menimbulkan adanya gaya gesekan ya. Arah gesek menimbulkan gaya gesekan. Maka untuk hal seperti ini ya, kita juga memerlukan dua langkah ya. Yang pertama kita tinjau pasien. Ketika kita tinjau pasien, maka tentu seperti yang tadi sigma F sama dengan M kali A. Apa saja gaya yang bekerja? Yang pertama adalah gaya tarik ya. Gaya tarik atau arah yang berasal dari arah tarikan ya. Ketika dia ada arah tarikan ada di sana gaya tarik yang kita simbolkan dengan T. Karena kita tahu tadi talinya sama, maka kita bikin di sini T-nya itu adalah positif ya. T positif dikurang dengan FG. Kenapa dikurang FG? Karena arah gaya gesekan itu kayak arah yang berlawanan ya. Maka kita bikin kurang FG itu sama dengan MP kali A. Maka kalau kita masukkan FG tadi, maka di sini adalah T dikurang mu K kali MP kali G itu sama dengan MP kali A. Saya jadikan ini persamaan satu. Yang kedua kita tinjau benda ya. Kalau benda sama ya, sama dengan yang tadi. Berarti di sini sigma F sama dengan M kali A, maka apa yang terjadi? Karena di ke bawah T tambah WB ya sama dengan MB kali A. Ya, maka di sini sorry, T tambah MB kali G itu sama dengan
MB kali A. Ini saya jadikan persamaan 2. Ya. Maka sama dengan traksi leher tadi, ya, yang berubah hanya ini saja sebenarnya. Ya. Maka kita bisa mengeliminasi persamaan satu dan 2. Ya. Maka kalau kita teruskan T kurang mu K kali MP kali G itu sama dengan MP kali A. Kemudian di bawahnya T ditambah MB kali G itu sama dengan MB kali A. Sama dengan yang tadi, maka kita eliminasi. Ya, kita kurang. Ini habis. Maka min mu K kali MP kali G itu kurang ya. MB kali G itu sama dengan MP kali A dikurang MB kali A. Maka kita dapatkan A baru untuk kasus yang kedua ini. Ya, apa A-nya? Sama saja dengan ya kita coba min mu K kurang min mu K kali MP dikurang MB saya kurung ini kali G itu sama dengan MP dikurang MB saya kurung kali A. Ya, sehingga A-nya apa? A-nya adalah min ya mu K kali MP dikurang MB saya bagi dengan MP dikurang MB saya kurung besar ini kurung besar semua ya. Ini minnya jangan lupa. Itu dikali dengan G. Nah, itu. Ini A yang baru ya untuk kasus traksi tulang lengan ya. Untuk traksi tulang lengan. Silakan dicatat dulu ya sambil dipahami. Wardah paham Wardah? Wardah paham? Suara saya terdengar kan? Iya, Pak. Paham Wardah? Paham? Insya Allah paham, Pak. Oke. Ya. Oke. Nah, yang perlu diperhatikan ya untuk kasus ini ya masa ini sudah selesai? Puji, sudah selesai Puji? Sudah, Pak. Oke. Untuk kasus tulang tulang lengan ini ya yang perlu diingat masa tulang lengan ya. Ini lengan maksudnya dari leher ya ini lengan itu adalah 1/11 berat badannya. Kalau kita contohkan tadi kalau berat badannya 50 kg,
Berarti ini adalah 1/11 kali 50 kilogram ya. Berapa itu 50 bagi 11 Puji? Ya, berapa itu? 50 bagi 11. Pakai aja kalkulator ya, boleh ya. Jangan dicari pula dengan kepala aja. Pusing nanti. Zila, berapa Zila? 50 bagi 11? 4, 4,54, Pak. Empat empat koma koma empat koma lima lima empat kilogram. Nah, ini ya. Ini yang nanti dimasukkan, bukan angka 50-nya ya. Hati-hati. Yang dimasukkan bukan masa pasien secara keseluruhan, tapi hanya pada masa lengan saja. Masa lengan kita itu kalau berat kita 50 kilogram, itu adalah 4,54 ya. Hampir 5 kilo ya. Satu lengan itu ya. Gitu. Ya. Yang terakhir ya, di pertemuan kita hari ini kita membahas tentang traksi tulang kaki ya. Yang ketiga itu adalah traksi tulang kaki. Nah, traksi tulang kaki ini mirip sebenarnya dengan traksi tulang lengan ya. Jadi saudara, untuk yang terakhir ini, traksi tulang kaki itu sama dengan lengan. Yang membedakan apa? Yang membedakan hanya massa tulang kaki itu sama dengan 1/7 kali berat badan. Ya. Kemudian A-nya berapa? A-nya sama dengan ini ya. A-nya sama dengan ini. Berarti A-nya sama dengan apa tadi? Min mu K kurang MP kali MP kurang MB per MP kurang MB dikali dengan G. Oke ya, jadi A-nya sama ya. Yang berbeda hanya 1/7 saja ya. Kalau tadi tulang lengan 1/11, kalau tulang kaki itu adalah 1/7 ya. Kalau tulang lengan itu 1/8. Yang harus diingat ya. Jangan sampai salah-salah ya. Coba kalau kita cobakan kalau massa tulang kaki berapa itu? 1/7. Contoh kita tadi 50 kilogram. Maka tentu massa tulang kakinya adalah 1/7 kali 50 kilogram. Jadinya adalah 50/7. Berapa 50/7? Puji? 50 dibagi tujuh 7 koma berapa? satu Pak. 7,1 kilogram. Coba perhatikan ya. Jadi yang paling berat itu di tubuh kita itu ya, kalau di anatomi muskuloskeletal itu adalah kaki ya. Jadi kaki kita itu lebih berat ya. Dia 7,1 ya. Pindah ke leher itu lebih, leher kita ini berat ini ya. Itu adalah 1/8 tadi ya. Tapi pada lengan ini lebih 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 ringan ya. Dia 1/11. Apalagi pada anak-anak ya. Pada anak itu jauh lebih ringan. Oke, ini salah satu aplikasi dari biomekanika ya yang kita pelajari, yaitu adalah tentang traksi. Sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Silakan. Izin bertanya, Pak. Ya, boleh silakan. Tadi Bapak bilang kan berat kaki itu 7,1. Hmm. Apakah berat ukuran tulang kaki pada setiap manusia itu sama atau beda-beda, Pak? Makanya tadi tergantung kepada berat badan. Ya, makanya variabelnya itu adalah berat badan. Semakin berat badan seseorang, itu tulang dan ototnya mengikuti. Ya, ya. Jadi kalau dia misalnya Zila berapa beratnya? Ini kan contoh kita 50 aja nih. Kalau Zila berapa beratnya? 70-an, Pak. 70-an pasti beda ya, pasti beda. 1/7 dari 70 nanti, bukan 50 yang diisi. Begitu juga di leher juga seperti itu, 1/8 dari 70. Kemudian di lengan juga 1/8 dari 70. Nah, jadi tentu dia mengikuti. Maka untuk setiap orang pasti akan variabel, berbeda-beda ya.
berganti-ganti berapa nilainya. Itu ya Zila ya. Ini nggak sama semua. Baik, Pak. Zila tingginya berapa Zila? 160, Pak. Oke lah, nggak apa-apa. Tapi agak berat juga Zila ya. Kalau 70 ya. Oke, berarti mudah-mudahan puasa. Puasa kan? Enggak, Iya, Zila? puasa, Pak. Mudah-mudahan nanti bisa kembali ke berat ideal ya. Kenapa saya bilang berat ya Zila nggak ideal? Coba jawab. Zila, Gimana, Pak? kenapa saya bisa bilang berat Zila tidak ideal? Coba, kenapa? Karena tinggi sama berat badan itu nggak seimbang, Pak. Sip. Ya udah tahu jawabannya ya. Berarti ya udah bisa itu ya. Oke. Kalau Puji berapa beratnya Puji? 67, Pak. Tingginya 167. Bukan, Pak. Tingginya 155, Pak. Mudah-mudahan puasa ini. Ini kok dua contoh saya out of the rank ini ya. Di luar. Intan, Intan, Intan. Intan berapa tingginya Intan? 157, Pak. Beratnya? 50. Oh, oke. Ini kayak Intan lah ya. Bagusnya ya. Kayak Intan ini. Oke. Ya. Ada lagi pertanyaan? Mungkin silakan. Saudara udah bisa ya mencari berat ideal itu ya. Tinggi badan, kurang berat badan, kurang 10% dari itu ya. Nah, itu adalah berat badan ideal ya. Kayaknya Intan cukup ideal lah. Ya. Oke. Ada yang lain yang mau ditanyakan? Silakan. Kalau tidak ya, ini pertemuan kita kedua ya. Di pertemuan ketiga nanti ya mudah-mudahan ini ya. Sebenarnya saya mau ke Padang tapi masih berasa ini ya, masih berasa puasa awal ini. Insya Allah di minggu depan saya ke Padang ya. Oke, saudara kalau tidak ada lagi pertanyaan, kita akhiri ya pertemuan kita yang kedua hari ini. Mudah-mudahan saudara bisa memahami. Di pertemuan ketiga nanti kita akan membahas bagian yang lebih dalam ya dari kajian-kajian fisika kesehatan ya. Sampai di sini mungkin barangkali pertemuan kita hari ini saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Terima kasih. Ya, Terima sama-sama. kasih, Pak.